Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Adi Pratama. Kalian bisa panggil saya Mas Adi ataupun Pak Adi. Ya, di sini saya dari mahasiswa Universitas Terbuka. Saya di sini mengambil program pendidikan PAI. Nah, kemudian untuk itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Kemudian untuk awalan, hari ini kita akan belajar sedikit tentang rukun iman. Mungkin ada yang sudah tahu ada berapa rukun iman. Boleh acungkan jarinya? Oke, kalau belum ada yang tahu, rukun iman itu ada 6 ya. Nah, jadi rukun iman itu ada 6. Untuk rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Untuk rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit satu-satu ya, dari yang pertama dulu, yaitu iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah di sini kita meyakini bahwa sesuatu yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah, dan setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi kita ini makhluk ciptaan Allah juga. Nah, nantinya kita juga akan kembali kepada Allah jika sudah waktunya nanti. Gitu. Itu iman yang iman kepada Allah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apa tadi? Yang kedua, iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat itu berarti kita meyakini bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah, dan kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Gitu. Nah, malaikat itu sebenarnya ada banyak, cuman ada beberapa yang mungkin sudah familiar di kalangan kita, seperti malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, seperti itu. Terus malaikat Israfil yang tiup sangkakala di hari akhir. Terus malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa gitu. Terus ada lagi mungkin malaikat Ridwan, penjaga surga. Terus Malik, penjaga neraka, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Itu yang kedua. Kemudian untuk rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab. Nah, iman kepada kitab, kita harus meyakini bahwa kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul itu adalah berasal firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kayak contoh misalnya di kita kan ada Al-Quran. Sebenarnya kitab-kitab itu juga ada kayak Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, cuman karena untuk mempersingkat waktu, di sini saya menjelaskan sedikit saja tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu kayak seperti firman Allah, wahyu, dan lainnya gitu. Nah, kemudian untuk rukun iman yang tadi udah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Nah, kemudian untuk yang keempat, iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul di sini kita meyakini bahwa Allah mengutus rasul-rasul untuk istilahnya membawakan kedamaian di dunia ini. Seperti contohnya Rasul Nabi yang terakhir, Nabiullah Muhammad SAW. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu membawa kitab suci Al-Quran, kemudian beliau menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, maka dari itu, karena berkat beliaulah Islam dapat berkembang di seluruh dunia ini, maupun di Indonesia, di Turki, atau di belahan mana sajalah di dunia ini gitu. Jadi itu kita harus meyakini bahwa memang Allah itu menciptakan rasul-rasul itu untuk
menyebarkan kebaikan, menyebarkan perdamaian bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam gitu. Nah, terus yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Nah, kita sebagai umat muslim kita juga harus meyakini bahwa kita nantinya itu bumi dan dunia ini itu akan mencapai di hari akhir, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, dan masih banyak lagi. Hari akhir itu bukan cuman hari istilahnya surga neraka gitu, bukan. Jadi hari akhir itu kita mencangkup seperti hari kiamat, hari kebangkitan, terus hari pembalasan, seperti itu. Kita juga harus meyakini semuanya, bukan tentang juga hari pembalasan di alam kubur. Kita harus meyakini itu semua. Itu sebagai umat muslim kita harus meyakini itu semua. Jadi gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu qada dan qadar. Nah, sebenarnya qada dan qadar ini hampir mirip sih, cuman agak beda sedikit. Nah, untuk qada dan qadar itu intinya adalah takdir sih. Takdir, ketetapan yang Allah berikan kepada kita menjadi istilahnya laki-laki, terus kita menjadi perempuan, terus nanti jodoh kita siapa, takdir kita itu nanti bekerja apa semisalnya gitu, terus kita nanti suatu saat mau jadi apa, nah itu sudah tertulis. Nah, cuman ada itu takdir yang masih bisa diubah dengan berusaha dan berdoa. Seperti mungkin misalnya karir, seperti itu masih bisa diusahakan. Cuman kalau seperti azal, terus rezeki, maut kayak gitu, hari kelahiran kayak gitu udah ditetapkan dari sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman dimana sebelum bumi diciptakan, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu anak-anak penjelasan singkat materi rukun iman dari saya. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi di akhir kesempatan, seperti itu. Nah, nanti mungkin minggu depan atau kapan saya akan buat per kelompok masing-masing. Nanti kalian menjelaskan salah satu rukun iman gitu. Nanti kita pecah menjadi istilahnya banyak penalaran gitu. Dari satu rukun iman nanti dipecah menjadi banyak penalaran, seperti itu. Mungkin minggu depan kita akan melakukan kegiatan seperti itu. Nanti kita semoga bisa bertemu kembali. Mungkin materi hari ini dari saya cukup itu dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin ada yang masih kurang jelas ataupun apa gitu. Nah, kalau sudah tidak ada, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi rukun iman di dalam Islam itu ada 6 ya. Yang pertama itu beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir itu beriman kepada qada dan qadar, yaitu takdir istilahnya gitu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.